Di negara-negara muslim banyak orang miskin, ya. Kaum muslimin terhina di negeri yang mayoritas muslim, dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang bukan muslim. Agama mereka dicaci maki, dihujat-hujat tanpa ada pembelaan. Karena memang Allah tidak menjanjikan kemenangan dan kemuliaan untuk orang Islam, nggak ada. Allah hanya menjanjikan kemenangan, kemuliaan untuk orang mukmin. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Inabah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pagi ini dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Inabah ini. Semoga menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebab salat subuh itu merupakan bukti atau penanda keimanan. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-78 Allah menyatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkan salat ketika matahari telah tergelincir dan ketika telah datang gelap malam, dan tegakkan salat di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat di waktu fajar adalah salat yang disaksikan. Salat di waktu fajar adalah salat subuh. Sayyidina Umar Ibnul Khattab menafsiri ayat ini, salat subuh itu adalah salat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu hadir dalam salat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh mereka orang yang mukmin. Profesor Buya Hamka pernah mengatakan, kalau ingin melihat orang muslim, lihatlah masjid-masjid di hari Jumat, di saat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Merekalah orang-orang muslim. Tapi kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah masjid-masjid mereka itu di saat subuh. Jadi ini bedanya ini. Kalau orang mukmin itu subuhan. Kalau orang muslim jarang subuhan. Ya. Bukti dan penanda imannya seseorang itu berjamaah subuh. Jadi yang tidak pernah berjamaah subuh itu masih muslim, belum mukmin. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, pernah orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah menyatakan, ya, qalatil arabu, ya, telah berkata orang-orang Arab itu kepada Nabi Muhammad, amanna, kami telah mukmin. Qul, kata Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah muslim. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum meresap ke dalam hati-hati kalian. Jadi
penanda yang terkuat dari keimanan itu adalah mendatangi jamaah sholat di waktu subuh. Bahkan lebih keras lagi Rasulullah menyatakan, ini hadisnya muttafaq alaih, inna asqalas shalah alal munafiqun as-salatul isya was salatus subah. Sungguh yang paling berat bagi seorang munafik, seseorang yang dalam dirinya masih ada unsur-unsur nifak, adalah mendatangi jamaah di waktu isya dan subuh. Ya. Dan sekiranya orang-orang munafik itu memahami, mengetahui pahala sholat berjamaah di kedua waktu itu, yaitu isya dan subuh, pastilah mereka akan datang, walau habwan, meskipun harus dengan merangkak. Maka jumlah umat Islam itu tidak akan pernah punya pengaruh terhadap kemuliaan, terhadap kemenangan, terhadap kebahagiaan. Karena Allah tidak pernah menjamin dan berjanji memuliakan orang Islam. Tidak ada janji Allah untuk kemenangan kaum muslimin, tidak ada. Yang dijanjikan adalah untuk orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan menang, sungguh akan berbahagia, sungguh akan beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat dengan khusyuk. Dalam sholat berjamaah itu Allah akan melihat imam. Kalau imamnya khusyuk, maka seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat adakah salah seorang dari makmumnya yang khusyuk. Jika ada satu saja makmum yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau tidak ada yang khusyuk, imam maupun makmum satu pun, Allah melipat gandakan pahala sholat berjamaah itu 27 dibanding dengan sholat sendiri. Nah, itu keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, man aqimas shalah fi bardain, barang siapa yang menegakkan sholat di dalam 2 saat yang dingin, itu dakhalal jannah, dia akan dimasukkan dalam surga. Penjelasannya itu bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, gitu ya. Jadi kalau orang itu rajin berjamaah subuh dan asyar, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sholat itu ya berjamaah. Ya. Disinilah sebetulnya memakmurkan masjid pada tahap awal, yaitu dengan memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat. Artinya melaksanakan sholatnya secara berjamaah di masjid. Maka mulia sekali takmir atau badan kemakmuran masjid atau dewan kemakmuran masjid itu, karena Rasulullah menyebut mereka itu sebagai ahlullah. Innama umaru masajida hum ahlullah.
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi keluarga Allah itu satu gelar yang sangat mulia. Sehingga dulu dicita-citakan oleh setiap orang tua itu agar anaknya menjadi pelayan orang-orang yang beribadah di masjid. Itu disebut muharrar, pelayan jamaah. Sehingga ketika Maryam, mohon maaf, ketika ibunya Maryam, ya, yaitu istri Imran mengandung, maka Imran ini bernazar, ini nazartu laka fi butni muharrara. Nah, kami bernazar bahwa anak yang dalam kandungan istriku itu agar menjadi muharrar, menjadi pelayan orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ternyata lahir seorang perempuan, ya, yaitu Maryam. Maka akhirnya Maryam juga menjadi pelayan orang yang beribadah di Masjidil Aqsa, dibimbing oleh pamannya Zakaria, dan dia sangat dimuliakan oleh Allah sebagai perempuan yang mulia, melahirkan seorang Rasul, Al-Masih Isa ibn Maryam, ya, dan namanya sangat dikenal oleh seluruh agama, tidak hanya Islam, ya, dari Yahudi, Nasrani, Muslim, semua memuliakan Maryam karena dia muharrar, pelayan jamaah, orang yang melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau sekarang jarang orang tua itu bercita-cita anaknya jadi pelayan masjid, ya, karena tidak tahu kemuliaannya menjadi pelayan masjid. Dia adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka ini tadi Pak Imam menyatakan, itulah yang menjadi semboyan kami. Pekerjaan pokok kami adalah menjadi pengurus masjid. Sambilannya boleh jadi dosen, boleh jadi bupati, boleh jadi dokter, boleh jadi ini. Itu sambilan saja. Ya, itu. Yang paling utama adalah memakmurkan masjid. Ini jabatan yang sangat mulia. Ya. Dan ketika kita melaksanakan tugas-tugas ketakmiran itu dilandasi keikhlasan kepada Allah, insya Allah pekerjaan sambilannya itu akan menjadi pintu saja bagi rezeki dan seluruh keperluan yang dibutuhkan di dalam melaksanakan tugas-tugas ketakmiran itu. Oleh karenanya kita selalu berpikir, bekerja serius bagaimana kita bisa memakmurkan masjid secara optimal. Karena itulah tugas utama manusia diciptakan oleh Allah itu cuma untuk beribadah. Wa ma khalaqtul insa wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lah untuk memenuhi syarat ibadah itu, yang pertama adalah ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, memuji secara khusus orang-orang yang melaksanakan ibadahnya itu dengan ilmu.
Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lebih spesifik lagi Allah menyebut dalam pembukaan Al-Qur'an itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka itu. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin, ya, wasyuhada wassalihin, para nabi, para siddiqin, ya, kemudian para syuhada dan para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Siapa? Humul Yahud, yaitu mereka itu orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang yang tersesat. Siapa? Hum Nasrani, orang Nasrani. Kenapa orang mukmin itu diberi nikmat? Karena orang mukmin itu beribadah dengan ilmu. Orang mukmin itu melaksanakan ibadah didasari oleh ilmu, dan ilmunya itu diamalkan dalam ibadah. Ini ciri orang yang beriman, ciri orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka itu ahli ilmu, tapi tidak ahli mengamalkan ilmunya. Jadi kitab sucinya itu mereka sangat paham, tapi mereka tidak melaksanakan perintah di dalam kitab suci itu. Sementara orang Nasrani, mereka semangat sekali beribadah, tetapi tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Jadi diajak oleh rahib-rahibnya, oleh pendeta-pendeta, oleh kiai-kiai mereka, oleh ulama-ulama mereka, melaksanakan amalan yang tidak ada itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak diperintahkan, semangat sekali melaksanakannya, tapi sia-sia. Ya, ini disifati sebagai sifat Nasrani. Jadi orang Islam itu dibagi 3 karakter. Orang Islam yang berkarakter mukmin. Mereka itu beribadah dengan sungguh-sungguh didasarkan oleh ilmu. Ibadahnya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Karena mereka berilmu di dalam beribadah. Ya. Karena sesungguhnya man amila amalan, ya, barang siapa mengerjakan satu amal, laisa alaihi amruna, tetapi ibadah yang dikerjakan amalan itu tidak menjadi bagian dari apa yang kami tuntunkan, ya, fahuwa raddun, ibadah itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka mendalami kitabnya, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Banyak orang-orang Islam itu yang ahli ilmu, tetapi tidak ahli amal. Ya. Mohon maaf ini. Banyak universitas dan perguruan tinggi yang mengajarkan Islam. Tapi di masjid kampusnya itu yang sholat berjamaah sedikit. Ya. Bahkan lebih banyak jumlah jamaah di kampus-kampus perguruan tinggi umum daripada di perguruan tinggi agama. Padahal mereka ini fakultasnya fakultas agama semua, itu fakultas syariah, fakultas tarbiyah, fakultas, saya tidak sebut nama perguruan tingginya ya. Tapi masjid kampusnya itu sepi ketika saat sholat berjamaah tiba.
Sedangkan di kampus perguruan tinggi umum yang di situ fakultasnya teknik, kedokteran dan lain sebagainya, pada saat sholat berjamaah itu masjidnya lebih penuh. Ya. Bahkan kadang-kadang dari perguruan tinggi agama itu ilmunya membuat orang ragu dengan kebenaran akan agamanya. Nah itu kadang-kadang malah tidak cocok itu dengan judulnya, namanya itu. Ya. Nah, itu disifati sebagai sifat-sifat Yahudinism. Orang-orang Yahudi, mereka mendalami agama tapi tidak mengamalkan ajaran agamanya itu. Ya. Sedangkan banyak lembaga pendidikan juga dan di masyarakat itu semangat sekali untuk beribadah. Pokoknya apa saja yang dianggap sebagai amaliyah ibadah mereka kerjakan dengan semangat, tapi mereka tidak pernah mau mempelajari apakah ibadah ini diajarkan atau tidak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disifati sebagai sifat orang Nasrani. Ya. Orang Nasrani itu beribadah hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh para rahib-rahib mereka, para pimpinan agama mereka, tanpa mereka memahami di mana perintah itu ada, apakah dalam Quran, apakah di dalam Sunnah. Ya. Sehingga ibadah yang sangat melelahkan itu sia-sia, karena itu Allah tidak perintahkan. Wa ma umiru ya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah memerintahkan agar beribadah ya, hanya kepada Allah saja dengan memurnikan, membersihkan agama itu dari segala yang tidak bersumber dari agama itu, harus ya bersih. Jadi oleh karenanya masjid adalah tempat beribadah yang mana ibadah itu selalu diawali dengan kesadaran untuk mengilmui dari apa yang dilakukannya itu. Nah, oleh karenanya banyak sekali masjid-masjid dibangun tetapi kurang bermanfaat karena tidak memahami bagaimana seharusnya masjid itu dikelola. Karena hanya satu hadis saja yang menjadi pedomannya itu. Mambana masjidan fil ard bana lahullahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di bumi, Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi kalau membangun masjid itu nggak ada yang nggak selesai itu. Ya, orang mau apa? Wakaf, mau infak untuk pembangunan masjid. Tetapi setelah masjidnya selesai, tidak mau memakmurkannya dengan sholat berjamaah. Ya. Jadi seperti penggali kubur. Dia menggali kubur tapi tidak pernah mau masuk sendiri ke dalamnya. Ya, ini. Maka masjidnya menjadi mubadzir. Ya, artinya apa? Begitu mahal tanah dan bangunannya serta biaya perawatannya, tetapi masjid itu sepi dari orang-orang yang mengingat Allah di dalamnya dengan menegakkan sholat berjamaah. Jadi ini tanda-tanda bahwa kaum muslimin itu baru pada tingkat kemusliman, belum pada tingkat keimanan. Ya. Maka tadi jumlah masjid
dan jumlah umat Islam itu banyak, tetapi tidak bisa memuliakan kehidupannya, ya. Sehingga jumlah orang muslim itu tidak relevan dengan kehidupan yang baik. Di negara-negara muslim banyak orang miskin, ya. Kaum muslimin terhina di negeri yang mayoritas muslim, dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang bukan muslim. Agama mereka dicaci maki, dihujat-hujat tanpa ada pembelaan. Karena memang Allah tidak menjanjikan kemenangan dan kemuliaan untuk orang Islam, nggak ada. Allah hanya menjanjikan kemenangan, kemuliaan untuk orang mukmin. Maka upaya bersungguh-sungguh harus dilakukan oleh kita semuanya agar meningkatkan keimanan masyarakat itu secara serius. Institusi atau lembaganya itulah masjid. Masjid itu dari kata sajada yasjudu, sujud, masjid. Sujud itu artinya adalah tunduk patuh kepada Allah dalam segala kehidupannya dengan penuh penghormatan. Tetapi kalau yang sujud adalah badannya, fisiknya, itu namanya sajad, bukan sujud. Maka tempatnya namanya sajadah, gitu, ya. Jadi kalau orang itu sholat berjamaah, fisiknya bareng-bareng sujud, tetapi keluar dari masjid, berdagangnya, bersosialnya, memilih pemimpinnya, tidak mengikuti aturan Allah, itu bukan masjid, itu namanya deretan sajadah. Jadi karena hanya bersama-sama sujud secara fisik, melakukan sajad, tempatnya namanya sajadah. Ya, ini namanya sajadah, tempat sujud badannya. Tapi kalau masjid itu fungsinya mensujudkan hati, pikiran, tindakan manusia, yaitu membuat orang itu tunduk patuh kepada Allah dalam segala kehidupannya. Tidak boleh riba, tinggalkan riba, ya. Tidak boleh memilih pemimpin yang tidak beriman, memilih pemimpin yang tidak beriman, ya. Sehingga memang Allah kemudian tidak memberikan kemuliaan. Masjid itu tidak diukur dari bagusnya bangunan, bersihnya bangunan, wanginya bangunan, terawatnya bangunan. Itu bukan tugas pokok takmir, ya. Tentang kemakmuran masjid itu Allah menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 17, 18, 19. Biasanya hanya diambil aja ayat 18-nya, ya, sehingga kurang utuh di dalam memahami apa itu takmir masjid. Ayat 17 Allah menyatakan, maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah. Tidaklah pantas dan layak orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sedangkan mereka sendiri itu menyatakan bahwa dirinya itu kafir. Ulaika habitat a'maluhum, maka sia-sialah amal-amal mereka itu,
wa finnari khalidun, dan mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Ayat ini untuk merespon pernyataan orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy di Makkah. Ketika mereka mendengar Nabi dan para sahabat yang hijrah itu membangun masjid di Kuba dan kemudian membangun masjid di Yathrib, yaitu masjid Nabi yang sederhana, hanya dari batu, ya, dari pembatas, kemudian atapnya itu hanya dari pelepah kurma, lantainya masih pasir. Sehingga orang-orang musyrik Mekah mengatakan, kami lebih pintar dari Muhammad dan pengikutnya itu dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka meyakini bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah, mereka menyembah Allah, tetapi bersama menyembah Allah menyembah yang lainnya, makanya namanya musyrik, ya. Jadi kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya kepada orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Ya, siapapun orang musyrik itu tanya kepada orang-orang Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tidak mungkin mengatakan Yesus, karena Yesus itu belum ada ketika langit bumi diciptakan. Wong Yesus itu baru lahir 2022 tahun yang lalu, maka namanya kalender kita apa? Masehi, ya, hari lahirnya Al-Masih. Jadi sebelum lahir Al-Masih sudah ada langit dan bumi. Ya tentu mereka tidak akan mengatakan yang menciptakan langit yang bumi adalah Tuhan Yesus, tidak mungkin, karena Tuhan Yesus belum ada. Dan Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan dalam Konsili Nisea pada tahun 425 Masehi. Baru 425 setelah kelahirannya dia dilantik sebagai Tuhan, ya, gitu. Ya. Jadi sebelum itu belum ada Tuhan Yesus, itu belum ada. Maka kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqakum, itu kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan kamu, jawabnya juga Allah. Tetapi mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain adalah untuk menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah, ya. Alasannya apa? Kita ini orang yang tidak suci, banyak dosa, maka kalau mendekat kepada Allah yang Maha Suci tidak bisa langsung, harus melalui perwakilan, yaitu orang-orang suci. Maka orang-orang Nasrani di awal dulu, sebelum ada Protestan, itu memberi kewenangan kepada para pendeta mereka itu bisa menghapus dosa. Maka kalau di gereja Katolik, Kristen Ortodok itu pasti ada ruang pengakuan dosa, ya, ruang pengakuan dosa. Kemudian orang-orang yang merasa berdosa itu akan minta kepastian diampuni dosanya oleh para father, pastor atau imam mereka. Maka setelah mengaku dosanya, orang ini akan berlutut, artinya lututnya diletakkan di lantai, membungkukkan badan, pimpinan agamanya akan meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, En nomine Patris Filio eng Spiritio Sancti ego absolvo tus abegatus tus, begitu, ya. En nomine Patris, atas nama Tuhan Bapa, Filio dan Tuhan Anak, eng Spiritio Sancti dan Roh Kudus,
ego absolvo, aku ampuni tus apekatus tus semua dosa-dosamu. Selesai dah. Ya, dulu dikasih surat bih, surat pengampunan dosa. Maka ketika dibangun istana Basilika di Vatikan itu, Paus menjual surat pengampunan dosa ini. Saking semangatnya para penjual surat ini mengatakan, kalau beli satu diampuni dosanya yang lalu, kalau beli dua dosa yang lalu dan dosa hari ini, kalau belinya tiga dosa yang akan datang pun diampuni. Sehingga Martin Luther, seorang uskup di Jerman waktu itu, menganggap ini penyimpangan. Maka dia mencegat penjual bih itu dirampas uangnya. Setelah dia membeli 3 surat, maka dia dipanggil. Kenapa engkau merampas uang suci? Loh, saya sudah tidak berdosa. Saya sudah beli 3 kok. Dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Nah, lahirlah kemudian faham protes. Ini protes, tidak benar ini. Maka muncullah Protestan. Ya. Sehingga kalau di Protestan itu pendeta sama dengan manusia lain, dia bukan orang suci, tidak berhak mengampuni dosa. Maka pendeta tidak perlu selibat itu tidak nikah, ya itu. Kalau Katolik, imam-imam mereka tidak boleh menikah, para bruder atau biarawati juga tidak menikah, karena itu selibat, ya. Dianggap orang yang suci, dia punya hak untuk mewakili Tuhan. Sehingga muncul sektenya itu lebih, ya, dari 172 sekte sekarang. Itu Allah sudah menyatakan itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufaqina hatta, ya gitu. Sampai nanti datang al-bayyinah, bukti yang nyata. Jadi kembali kepada kemakmuran masjid. Jadi bagaimana memakmurkan masjid itu? Memakmurkan masjid itu bukan semata-mata membangun, merawat bangunan, memelihara kebersihan, sehingga masjid itu begitu selesai sholat langsung ditutup pintunya, dikunci supaya bersih. Nanti dibuka lagi sesudah menjelang sholat. Begitu seterusnya. Itu namanya bukan takmir, itu namanya juru kunci masjid. Bukan seperti itu memakmurkan masjid itu, bukan seperti itu. Itu lebih baik orang kafir musyrik di dalam merawat Masjidil Haram, seperti yang di dalam ayat 17 tadi. Maka nalil musyrikina ayakmuru masajid Allah. Kami lebih pintar dari Muhammad dan pengikutnya di dalam memakmurkan masjid Allah. Karena Masjidil Haram kami jaga kebersihannya, yang berkunjung kami sediakan minumannya. Coba di sini yang disediakan cuma yang di mimbar. Kalau zaman dulu orang kafir itu orang yang datang sediakan, dan itu air Zam-Zam, ya. Jadi orang yang masuk Masjidil Haram itu dilayani dengan baik. Orang yang mau tawaf dipinjami baju. Ya. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy berpendapat Tuhan itu maha suci. Keyakinannya itu benar. Sehingga tidak bisa menerima ibadah orang yang tidak suci. Maka orang-orang Arab, Jazirah Arab itu kalau mau haji dilepas seluruh pakaiannya, karena khawatir pakaian ini ada yang tidak halal. Maka dia pinjam kepada para syekh untuk melakukan tawaf dan sa'i. Kalau tidak dapat baju pinjaman, mereka akan tawaf dengan telanjang bulat. Itu lebih baik daripada pakai baju yang tidak
suci. Itu sudah menjadi cara berpikir orang kafir, orang musyrik pada masa itu. Ya, makanya para masyayikh yang dituakan di Makkah itu, mereka menyediakan tempat-tempat menginap bagi orang yang mau umrah maupun haji. Ya, kalau sekarang sudah dilembagakan namanya muassasah. Kalau dulu syekh, tahun 57 itu bapak saya berangkat haji itu ikut Syekh Muhtar Sedayu misalnya. Ya, jadi dulu masih syekh-syekh itu yang mengelola jamaah haji. Baru sekarang muassasah dilembagakan menjadi persehan ya, yang menyediakan makanan, minuman, penginapan bagi orang yang berhaji. Jadi mesti orang haji itu ikut muassasah siapa kan begitu. Ya, kalau dulu mengikuti syekh siapa, itu tradisi sejak zaman kafir Quraisy dulu sebelum datangnya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah membangun masjid yang sederhana, mereka mengejek Nabi, kami orang kafir musyrik ini memelihara masjid Allah lebih baik dari kalian. Masjid kami bersih, masjid kami bagus, bahkan kami hias dengan berbagai macam berhala. Jadi siapa meyakini berhala mana yang lebih layak mendekatkan diri kepada Tuhan, kami sediakan. Lata, Uzza, Manat, itu kan nama-nama sahabat-sahabat Nabi Nuh. Jadi sejak Adam wafat itu tidak ada orang musyrik. Diutusnya Nabi Nuh untuk menjaga tauhid. Zaman Nabi Nuh yang ada orang kafir tapi tidak ada orang musyrik. Artinya orang menentang Allah ada, tapi menyembah selain Allah tidak ada. Ya. Kemusyrikan itu baru muncul setelah 1000 tahun wafatnya Nabi Nuh. Mereka diawali dengan al-ghullu, terlalu berlebih-lebihan di dalam mempoliakan sahabat-sahabat Nabi Nuh. Jadi awalnya mereka berdoa kepada Allah, tidak mantap kalau tidak di depan kursi-kursi guru-guru mereka. Guru-guru sahabat Nabi Nuh itu jadi guru-guru umatnya, ya. Ada yang namanya Hubal, ya, Lata, Uzza, itu nama sahabat Nabi Nuh, orang-orang yang mulia. Sepeninggal sahabat Nabi Nuh itu kalau orang berdoa, mantapnya di depan kursi yang dulu biasa sahabat itu mengajar. Lama-lama ketika kursi kosong, mereka itu tidak mantap. Maka dibuatlah patungnya gurunya tadi, patungnya Hubal, patungnya Lata, Uzza, Manat, sehingga akhirnya mereka berdoa di depan patung-patung orang-orang yang dianggap alim ini. Lama-lama mereka jadikan patung itu sesembahan untuk mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah. Itulah awal dari kemusyrikan, ya. Jadi awal kemusyrikan itu adalah al-ghulu, sikap melampaui batas dalam memuliakan ulama. Awalnya itu kemusyrikan itu di zaman Nabi. Para ulama mereka kemudian disembah, bukan mereka menganggap berhala itu yang menciptakan, bukan, tapi kami menyembahnya karena dia bisa mengantarkan kami kepada Allah. Ya. Lama-lama nanti tidak patung, lama-lama ini kuburan disembah gitu ya. Orang tidak pernah ke masjid, tapi lebih banyak datang ke kuburan orang-orang alim untuk berdoa, ya. Gitu. Maka di Masjidil Haram itu keturunan Nabi Nuh itu sudah menjadi banyak suku-suku bangsa Arab. Mereka punya sembahan sendiri-sendiri, Lata, Uzza, Manat, dihias. Jadi melayani semua yang mau beribadah kepada Allah di Masjidil Haram melalui perantara berhala-berhala. Kami layani dengan baik. Muhammad itu apa? Masjidnya aja sederhana. Maka karena sikap dan pernyataan orang-orang kafir Quraisy, mereka merasa memakmurkan Masjid Allah dengan baik,
Allah kemudian menurunkan ayat 18 untuk menegaskan, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu bukan mereka yang bisa merawat bangunannya, membersihkan bangunannya, menghias bangunannya, tapi apa? Man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kegiatannya memakmurkan masjid itu 3 saja, aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang satu memikirkan bagaimana orang-orang itu digerakkan untuk menegakkan sholat berjamaah. Jadi ukuran kemakmuran masjid bukan besar, indah, dan bagus serta bersihnya bangunan, tetapi berapa banyak jamaah yang memenuhi saf-saf di masjid itu ketika waktu sholat tiba. Jadi kalau memakmurkan masjid ukurannya bangunan, itu ukuran cara kafir dan musyrik di dalam memakmurkan masjid. Bahkan sampai-sampai orang mau itikaf, orang mau sholat, itu dikunci pintu masjid itu supaya tetap bersih. Itu bukan takmir masjid. Jadi itu memakmurkan masjid versi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu tercela di hadapan Allah. Tapi memakmurkan masjid adalah bagaimana bisa menggerakkan masyarakat itu selalu hadir ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, maka masyarakat itu berbondong-bondong memenuhi shaf-shaf di masjid-masjid. Itu tugas takmir, bukan hanya memikirkan bangunannya, memikirkan kebersihannya, memikirkan kesuciannya. Bukan itu memakmurkan masjid, bukan itu. Kalau seperti itu orang musyrik dan orang kafir lebih pintar dari kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Buktikan wa aqamas shalah. Jadi takmir itu memikirkan bagaimana orang-orang itu semuanya yang mukmin, yang muslim diangkat jadi mukmin dengan digerakkan sholat berjamaah di masjid. Itu tugas yang pertama. Saya tadi tanya di sini 4 RT, 2 RT tapi 400 rumah. 400 rumah anggap saja rata-rata 2 orang. Mungkin 80% ada ya muslimnya. Artinya kan semestinya 800 orang, anggap sajalah yang laki-laki. Di sini ada berapa masjid dibagi. Lah itulah ukuran kemakmurannya itu. Sudah makmur atau belum? Artinya sudah berapa kepala rumah tangga yang sholat berjamaah di masjid. Itu ukurannya. Bukan bagusnya, bukan indahnya, bukan bersihnya, bukan rapinya masjid. Bukan itu urusan takmir itu. Itu bagian kecil daripada mengurus masjid, tapi lebih penting adalah membuat orang itu datang berjamaah. Bagaimana caranya? Ya, azan sudah memberi inspirasi. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kalau mereka sudah datang, hayya 'alal falah, ayo bahagia. Maka tugas pengurus masjid itu membuat orang yang berjamaah ini bahagia. Jadi datang ke masjid itu mendapat kebahagiaan karena ibadahnya khusyuk dengan imam yang bagus, mendapat pencerahan ya, agama sehingga hidupnya tenang ya. Kemudian apa? Ya, bisa sejahtera. Makanya untuk bisa melaksanakan tugas itu yang kedua adalah wa'atuz zakah. Bagaimana sumber kesejahteraan bagi orang yang ke masjid itu dipikirkan, sumbernya dari apa? Zakat. Maka tugas takmir masjid adalah menggerakkan potensi zakat supaya terus meningkat pembayar zakatnya. Maka kalau ada uang masuk ke masjid, jangan dihabiskan hanya untuk bangunan, merawat bangunan, tapi gunakanlah untuk membuat para mustahik itu berubah kondisinya menjadi muzaki, gitu ya.
Jadi kalau masjid itu tidak punya program pemberdayaan ekonomi itu bukan masjid, itu namanya musola, tempat sholat saja. Kalau masjid itu harus ada pemberdayaan ekonomi sehingga yang berjamaah itu menjadi sejahtera, kalau dia sejahtera menjadi muzaki. Itu makna masjid itu aqimis sholah wa atu zakat. Kami dulu tahun 2003 di Masjid Jogokarian itu muzaki kami baru 19 orang. Zakat malnya hanya 5 juta saja. Maka kami lakukan program pemberdayaan ekonomi. Kas masjid, ayo siapa yang mau buka usaha kasih modal. Ya. Uang masjid itu jangan hanya untuk bangunan, untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang nggak bisa bayar sekolah bayarin oleh masjid. Ya. Bahkan mahasiswa KKN aja diberi uang saku dari masjid. Ini dulu Haidar sama teman-temannya ikut lomba di Hong Kong ya, untuk lomba karya ilmiah tentang tata ruang kawasan kumuh perkotaan itu. Alhamdulillah juara 1 tingkat dunia itu. Tiketnya, hotelnya, semuanya dibiayai oleh masjid gitu. Karena kami kemudian dengan pemberdayaan itu sekarang ya tahun 2021 yang lalu itu jumlah muzakinya sudah 659 muzaki. Dan zakat mal yang dihimpun oleh masjid sudah mencapai 2,9 miliar. Kalau dulu hanya 19 dengan 5 juta, sekarang 659 dengan 2,9 miliar. Karena program pemberdayaan ekonomi, dan sebagian besar pembayar zakat itu orang-orang yang dulunya mustahik ya. Makanya Jogokarian ini dikenal masjid dengan saldo nol, uangnya harus segera dihabiskan untuk pemberdayaan masyarakat, tidak boleh disimpan hanya untuk urusan bangunan. Itu gampang membangun bangunan itu, orang kafir, orang musyrik lebih pinter ngurusnya begitu ya. Tetapi orang musyrik, orang kafir tidak bisa menggerakkan orang sholat berjamaah, membuat berdaya orang-orang fakir, miskin, gharim itu bisa. Ya. Kami membayari hutang orang-orang yang terlilit hutang rentenir, ya. Sehingga di Masjid Jogokarian kota infaknya itu 12 kota infak reguler, yang 2 itu kota infak khusus. Rekeningnya juga 12. Orang milih, mau apa? Infak untuk apa? Oh, infak untuk subuh. Untuk apa uangnya? Untuk memakmurkan jamaah subuh. Supaya orang senang datang subuh, kasih sarapan. Kalau sekarang malah kalau Sabtu Ahad kami bagi voucher belanja. Ya, sehingga kalau Sabtu Ahad itu ribuan orang yang sholat subuh ini. Ya, sepekan kami mensubsidi jamaah untuk belanja itu lebih kurang ya sekitar 50 sampai 60 juta sekarang. Artinya kalau hari Sabtu itu sekitar 25 juta. Artinya yang datang jamaah itu sekitar 2.500 orang, karena setiap orang dapat 10.000 dari masjid untuk belanja, mau sarapan apa, mau beli apa. Dari anak-anak sampai lansia itu jam 3 pagi sudah ramai orang hilir mudik, anak-anak sudah bangun untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau hari Ahad itu bisa sampai ya 40 juta, berarti sekitar 40 orang jamaah. Oh, ini mungkin mau dilihatkan suasana subuh kami ya. Itu karena mereka dibahagiakan ya. Nah, bagaimana mereka bisa? Karena kita punya dana. Nah, jadi dulu subuh itu tidak ada infaknya. Sekarang infak subuh itu bisa 120 juta sebulan. Kemudian infak harian, artinya kota infak yang untuk kegiatan harian itu rata-rata sudah 20 juta per pekan. Jadi kalau sebulan berarti 20 kali 4 gitu ya. Kalau infak Jumat baru sekitar 18 juta sekali Jumatan.
Tapi ini Haidar ini sengaja saya bawa, saya ajak karena dia bisa menghimpun dana dari jamaah virtual. Era kita ini sekarang era digital. Jadi jamaah itu tidak dibatasi lagi oleh bangunan masjid. Orang yang di Amerika, di Belanda, di Jepang, di mana yang pengen mengikuti aktivitas Masjid Jogokarian, nah dikelola media sosialnya oleh Haidar dan kawan-kawan ini, dikasih barcode untuk infak. Ada yang 10.000, 15.000, karena banyaknya orang yang mengikuti kegiatan itu, ya sebulan sudah di atas 150 juta itu infak jamaah virtualnya, ya itu. Nah ini kami sebut kalau Sabtu Ahad, kalau dulu setiap hari, sekarang hanya kita adakan Sabtu Ahad. Ya, ini suasana kalau subuh, coba yang dari sholat subuhnya. Ya. Nah ini jadi nanti habis sholat subuh jamaah mau beli makanan apa saja, mereka tinggal membayar dengan voucher. Vouchernya dikeluarkan oleh masjid, nanti para pedagang ini menukar voucher ke bendahara masjid. Ya. Nah, ternyata justru dengan aktivitas seperti ini penerimaan masjid bertambah terus. Tidak berkurang sama sekali, bertambah. Itulah rahasianya melaksanakan perintah Allah tadi, aqimis shalah. Aqimis shalah, buat bahagialah orang yang jamaah sholat itu, ya. Kalau Jumat sarapan pagi kita sediakan, tapi kalau hari Sabtu Ahad sarapannya milih sendiri itu. Nah, awal dulu hanya 43 pedagang, sekarang sudah 93 pedagang. Jadi mereka itu buka lapak dari subuh sampai setengah 9, jam 8 sudah habis itu. Pembelinya siapa? Nah, pembelinya jamaah. Dulu kita mulai baru dengan 4 juta rupiah setiap subuh kita bagi. Ya, mungkin suaranya ada. Ini justru ketika PPKM itu kami mendapat keluhan dari para pengusaha kecil ini, Pak, kami sudah mantap makan tabungan. Kami sudah matang makan dengan utang. Nah, maka pedagang binaan masjid ini ya jualan lagi. Nah, siapa yang beli, Pak? Nanti jamaah kita beri uang dalam bentuk voucher untuk beli gitu. Sehingga subuhnya penuh. Ya. Dulu kita mulai awal PPKM itu setiap orang kami beri kalau datang sholat subuh 10.000, zuhur 5.000, asar 5.000, asar maghrib 5.000. Sehari kalau 5 kali jamaah dapat 30.000 kan gitu. Masjid penuh lagi gitu ya. Gitu. Sampai kalau sekarang kalau subuh ya sudah lebih banyak dari Jumatan, mungkin 2 kali lipat Jumatan gitu. Karena dibahagiakan itu. Nah, pedagang ini bahagia, ya laris ya. Itu. Enggak punya modal, dimodali oleh masjid. Nah, itu mereka membeli dengan voucher. Mereka tidak perlu membayar modalnya ke masjid. Kita nggak pernah nagih kalau mereka mengembalikan, syukur, tidak, sudah kita ikhlaskan. Tapi kalau mereka nggak sholat jamaah, kita beri SP, surat peringatan. Gitu, jadi itu. Jadi semua para pedagang ini syaratnya berjamaah ke masjid. Jadi nanti mereka yang 3 hari tidak nampak di masjid, ya sudah dicabut izin berdagangnya. Ya, gitu. Ya. Sekarang sudah 93 pedagang. Kalau Ramadan sudah 620 biasa sore, kalau ini subuh. Sehingga jamaah kita itu dibahagiakan. Habis sholat mereka mau minum apa, mau makan apa, ada semuanya. Itu hayya 'alal falah. Jadi tidak hanya hayya 'alas sholat. Ya. Dan ini malah menjadi sumber tambahan keuangan masjid. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang memberikan dana ke masjid, seperti bank syariah,
Indonesia, kemudian kita bisa OKOC itu, tapi ternyata pedagang kita ditawari pinjaman tanpa bunga, tanpa bagi hasil, tanpa biaya administrasi. Sekarang sudah nggak mau lagi pinjam, mereka lebih suka nabung daripada utang. Nah ini, jadi ternyata ibadah itu memperbaiki muamalah. Tapi kalau kita mengelola BMT misalnya, dia ditagih, tapi sholatnya tidak dikontrol, banyak dana macet. Ya, jadi kami nggak ngontrol, nggak nagih sama sekali orang yang diberi modal oleh masjid. Mereka boleh mengembalikan, boleh tidak. Tetapi kalau mereka sampai tidak datang jamaah, kita tegur. Nah, ternyata ini malah lebih bagus daripada yang ditagih tapi tidak diingatkan sholatnya. Ya. Jumlah pedagang kita meningkat terus, jumlah omset mereka naik terus, dan kita bisa ngontrol. Karena apa? Notanya itu dibuat oleh masjid, jadi nanti mereka menukarkan voucher itu ke bendara masjid sambil menyerahkan nota penjualan. Kita melakukan upaya penumbuhan ekonomi yang biasanya berdagang tanpa pencatatan, sekarang dilatih berdagang itu mencatat dagangannya apa, berapa jumlahnya, laku berapa, ya, yang dagangan laku apa saja ada datanya. Ya, kemudian mereka akan menabung dan berinfak. Jadi kita beri rumus hidup itu sederhana saja, 40, 40, 10, 10. 40% dari keuntungan itu untuk biaya hidup sehari-hari, 40% untuk kebutuhan sekunder, mau beli HP baru, mau beli motor baru, dan lain sebagainya. 10% untuk infak, dan 10% ditabung. Dan tabungannya itu emas, nanti untuk investasi. Karena sebagian besar ibu-ibu, ternyata ibu itu senang sekali nyimpan emas. Jadi semangat menabungnya itu luar biasa. Itu ya. Kalau nabung uang itu sebentar-sebentar mau dijual, Pak. Mau digunakan untuk beli apa. Tapi kalau tabungannya emas itu sayang mau dilepas, ya, karena sudah menjadi naluri manusia. Dalam surah Ali Imran itu kan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab, gitu ya. Jadi tabungan itu kalau mau aman emas, di samping lebih aman, lebih stabil nilainya, tapi juga membuat orang itu mencintai, jadi akan berat melepas itu, ya. Tapi kalau uang itu melepas mudah. Ini, maka tabungannya meningkat terus. Ya, ada tabungan itu nanti kalau besar untuk nambah investasi, kita bisa memberikan coach, ya, bimbingan kepada para pedagang kecil ini, Bu, sampean sudah bisa itu menaikkan penjualannya, kalau perlu nambah karyawan, ini keuntungannya sudah memungkinkan nambah 1 karyawan. Kita bisa memberikan bimbingan karena data penjualan itu ada semua di masjid, ya. Itu, ya. Makanya masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, walam yakhsha illallah. Semua kekhawatiran, ini salat subuh kita ini, bulan-bulan ini, ya. Karena sudah ada lampu hias itu, ini, nah itu sholat subuh kita itu, jalannya ditutup untuk sholat, sudah enggak, ya. Nah ini orang yang sholat subuh, coba bisa lebih besar lagi, gambarnya mungkin. Nah ini jalan ini, itu jamaah subuh kita, itu hari Sabtu atau hari Ahad itu. Nah ini setelah sholat subuh, itu wajahnya tersenyum, tertawa, karena apa? Mau segera belanja itu. Ya, mereka semuanya sudah dapat voucher. Jadi beribadah itu membuat bahagia. Itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Kalau uang masjid itu hanya untuk bangunan masjid, tidak dirasakan. Maka ya masjidnya bagus, yang sholat sedikit aja. Ya. Karena memang syaratnya memfalahkan, membuat bahagia orang yang berjamaah sholat. Sehingga akhirnya semua orang pengen sholat ke masjid, ya, itu. Jadi jam 3 pagi itu anak-anak sudah bangunin orang tuanya, ya. Kalau biasanya kan anak-anak sulit dibangunkan, Pak, subuh itu. Ini dengan voucher ini anak-anak yang membangunkan orang tuanya, ya. Sampai orang tuanya cerita, Pak, anak saya itu kalau tidur
malam Sabtu, malam Ahad itu bajunya, sarungnya untuk ke masjid sudah ditaruh di bawah bantal, takut terlambat. Bangunkan orang tua, jemput teman-temannya, sudah ramai sekali itu. Jadi anak-anak itu subuh di masjid itu penuh, banyak sekali anak-anak juga, dari anak-anak, remaja, orang tua, karena mereka merasakan ada falah, ada kebahagiaan ya, di masjid itu. Walam yakhsha ilallah, ya jangan sampai takut. Takut apa? Takut nggak bisa makan. Ada masjid dijamin bisa makan, karena masjid menyediakan kebutuhan pokok bagi warga tidak mampu. Ada 480 kakak miskin yang setiap 15 hari kami kirim ke rumah mereka kebutuhan pokok dari beras, minyak goreng. Ya. Sekalipun minyak goreng langka, masjid tetap berupaya membagi minyak goreng. Ya. Kemudian gula, teh, ya. Masih kita berikan tambahan kartu ATM. Kalau sekarang tidak pakai kartu, KTP-nya sudah kita program, kalau dia nggak punya beras, ambil aja di masjid pakai mesin tempel KTP-nya, keluar beras gitu ya. Nah. Tidak ada kekhawatiran anak saya gimana sekolah kalau nggak punya biaya masjid yang membiayai sekolahnya. Ya. Nggak mungkin orang khawatir hidup di sekitar masjid, nggak mungkin lapar, nggak mungkin tidak bisa menyekolahkan anaknya, nggak mungkin tidak bisa bekerja. Karena kalau mereka butuh keterampilan, kita berikan keterampilan dan modal. Kalau mereka butuh modal untuk usaha, kami sediakan modal untuk usaha. Ya, dan ternyata setelah kita ini lakukan, itu akumulasi dana yang dikelola masjid itu bisa mencapai 12 miliar setahun. Justru ketika dulu masjid belum punya program itu, setahun cuma 43.200.000. Ya. Nah sekarang menggembirakan tidak hanya warga di lingkup masjid, sekarang orang-orang yang mengikuti kegembiraan ini melalui media sosial, ini digarap oleh tim media kami, ini koordinatornya Hidar ini, ya sudah rata-rata per pekan bisa 60 juta, ya. Pernah mencapai 250 juta sebulan. Ya. Ini siapa? Orang-orang yang dari mana-mana itu yang mengikuti kegiatan masjid melalui broadcastnya itu, mereka berinfak. Ya, maka ini saya ajak nanti untuk memberikan pengalaman bagaimana mengelola jamaah di luar masjid. Apa namanya? Sahabat Masjid Jogokarian. Jadi yang orang jauh dari Malaysia, dari Jakarta, dari mana saja yang mereka ini senang mengikuti kegiatan Masjid Jogokarian, dilayani melalui media sosial, ada Instagram, apalagi? Ya, YouTube gitu. Bahkan sudah bisa beli alat-alat kamera, lampu ini dari YouTube ya, dari royalti YouTube-nya gitu ya. Nah, jadi bukan HP begini Pak, kameranya yang bagus. Ya. Loh iya, ini semestinya dibelikan dengan asnaf zakat sabilillah. Karena sekarang ini perang media. Ya ini alat perang, pengganti bom, pengganti senapan, pengganti apa ini? Media. Jadi kalau masjid tidak punya media sosial itu ya seperti kita perang tanpa senjata. Jadi kalau masih pakai HP itu ibarat pejuang kita masih pakai bambu runcing gitu ya. Nah, gitu. Harus ditingkatkan, nanti pasti meningkatkan pendapatan ketika dikelola. Nah bagaimana pengelolaan? Nah, nanti praktisnya ini yang akan memberikan pengalaman. Cuman berapa? 3 orang ya? 3 orang saja yang mengelola itu bisa menghasilkanlah setidak-tidaknya 150 juta dalam sebulan. Ya, infaknya di sini ada 150 juta nggak sebulan? Ini khusus infak jamaah virtualnya ini yang digarap oleh 3 remaja ini. Ya. Makanya kalau kita serius adanya mengurus masjid itu fokus, bukan bangunan yang kita urus, tapi mengurus umatnya, ya insya Allah masjidnya akan makmur. Jadi jangan fokus pada bangunannya saja. Sehingga kuota infaknya cuma 1, nah nanti disimpan bendara,
Kadang-kadang bendaranya itu sulit mengeluarkan, kecuali nanti mau renovasi, mau ini. Ada orang mau buka usaha nggak punya modal, biarin aja gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira lah gambarannya seperti itu. Nanti kalau yang hadir di workshop, insya Allah kita akan bedah secara teknis ya, berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi kita mulai, kalau dulu infak Jumat aja hanya 200.000 tahun 2003, zakat mal setahun hanya 5 juta ya. Jadi kita itu sedikit sekali, setahun itu cuma 43.200.000 dana yang bisa kita himpun. Sekarang untuk buka puasa saja kami lebih dari 2 miliar sekedar untuk menyelenggarakan buka puasa 1 bulan ya, karena minimal 3.000 porsi, 3.000 piring sampai kadang 5.000 piring satu hari kita sediakan untuk buka puasa. Ini sudah tahun ke-18 ya. Dan semuanya tanpa surat permohonan kepada siapapun dan tanpa proposal ya. Ini. Baik, nanti kalau ingin tahu lebih detail silahkan hadir di workshop, nanti kita akan berbagi pengalaman ini ya. Demikian, mungkin kalau ada waktu untuk dialog, tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.